Shalom sahabat kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Januari 2026. Hari ini adalah hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus berjalan di atas air. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita yang pertama terdiri dari surat pertama Yohanes 4 ayat 11 sampai dengan 18. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 10 sampai dengan 13. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius 3 ayat 16. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 dan Injil Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, tanggal 6 Januari 2021, dan tanggal 8 Januari 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat ia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Hati yang degil seperti yang dialami oleh para murid Yesus Kristus saat melihatnya berjalan di atas air danau dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52, telah membutakan mata sehingga membuat mereka tidak bisa melihat perbuatan ajaibnya dalam hidup dan kehidupan ini, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50a dan ayat 51 sampai dengan 52. Hati mereka belum terbuka bagi Yesus Kristus sebagai wujud pernyataan diri Allah Tritunggal Maha Kudus. Padahal suatu mukjizat besar sebelumnya baru saja terjadi di depan mata para murid, di mana Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Markus 6
ayat 34 sampai dengan 44 yang menjadi bacaan Injil kemarin hari Selasa tanggal 6 Januari 2026. Kedegilan hati para murid Yesus Kristus sepertinya juga bisa menggambarkan diri kita masing-masing saat ini. Meskipun sudah mengalami banyak pertolongan dan perbuatan ajaib dari Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup dan kehidupan kita selama ini, tetapi ketika mengalami rintangan dan masalah, maka kita seakan melupakan semuanya, lalu masuk kemudian dalam suasana kecemasan dan ketakutan. Hanya dengan terus berusaha mendekatkan diri dan belajar mengenal pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus semakin dalam dan jauh, maka kita di dalam iman harus percaya bahwa Dia selalu beserta kita dalam segala situasi dan kondisi. Dengan mengenal diri Allah Tritunggal Maha Kudus secara baik dan benar, maka ketika Dia hadir menenangkan kekalutan hidup dan kehidupan kita, kehadirannya sungguh-sungguh kita sadari dan rasakan. Bukankah dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari surat pertama Yohanes 4 ayat 11 sampai dengan 18 sudah dinyatakan di dalam ayat yang 16b bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, maka ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bahkan di dalam surat pertama Yohanes 4 ayat 18 juga dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.